أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada hari yang baik ini, pada waktu yang baik ini, Allah masih memberikan kepada kita ya kenikmatan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Di samping itu juga masih mendapatkan nikmat sehat walafiat. Maka sebab itu, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mempelajari, dengan menuntut ya ilmu-ilmu agama ya untuk kebaikan kita di dunia ini dan kelak ya untuk hari kiamat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian tentang kitab Al-Jannah wan Nar, tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan Al-Matlab As-Sabi, yaitu keterangan atau penjelasan yang ketujuh tentang kafaratul jinni finnar, ya, tentang kafarah orang-orang kafir al-jin, dari golongan, dari bangsa al-jin, jin, ya, finnar, ya, di dalam neraka. Jadi bukan hanya kaum ya atau umat manusia, bukan hanya dari golongan manusia saja yang dimasukkan ke dalam neraka karena kekafiran, kemusyrikan atau kemunafikannya, bukan, tetapi dari golongan jin pun demikian, ya, bahwa mereka jikalau ya masuk ke dalam golongan kafirin, jin-jin itu pun akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Kafaratul jinni, orang-orang kafir dari golongan jin, yadkhulun, mereka akan masuk an-nar, ke dalam neraka, kama yadkhuluha kafaratul ins, sebagaimana orang-orang kafir dari golongan manusia juga akan memasukinya. Ya, jadi sebagaimana ya orang-orang kafir dari golongan manusia masuk ke dalam neraka, maka dari golongan jin pun demikian. Aliyadzubillah. Fal jinnu mukallafuna kal insi. Ya, beringat bahwa jin pun mukallafun, mereka juga diberikan beban, mereka diberikan tugas, mereka punya kewajiban-kewajiban sama persis dengan manusia. Nah, jadi mereka diwajibkan untuk beriman, mereka diwajibkan untuk ya melakukan ibadah kepada Allah, ya, mereka juga dijelaskan tentang halal dan haram dan seterusnya, sama persis dengan manusia. Nah, ini sebagaimana dari keumuman Al-Quran surat Az-Zariyat, ya. Jadi Allah ya Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ia telah mengabadikan hal ini di dalam Quran surat Az-Zariyat. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidaklah menciptakan jin wal insa, dan manusia. Aku tidak pernah menciptakan
yaitu golongan jin dan golongan manusia itu, melainkan liya'budu, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan pokok Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah agar mereka mengibadahi Allah, agar mereka mentauhidkan dan mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sebagaimana kita diperintahkan untuk beribadah dengan aneka ragam ibadah, maka jin pun demikian. Ya, sebagaimana kita dilarang untuk berbuat syirik, maka mereka pun demikian. Ketika kita diperintahkan dengan jenis-jenis ibadah, maka mereka pun demikian. Artinya mereka sebagaimana kita mempunyai kewajiban-kewajiban, diberikan beban. Kalau di antara kita ada yang dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban itu dengan benar dan baik, maka balasan adalah surga dan balasan-balasan kebaikan. Ya, maka demikian pula jin, golongan jin. Kalau mereka itu melaksanakan kewajiban-kewajiban, seandainya mereka menunaikan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik dan benar, maka mereka juga akan mendapatkan surga. Demikian pun kebalikannya. Kalau seandainya kita dari golongan manusia ini tidak dapat melakukan kewajiban kita dengan baik dan benar, banyak di antara manusia yang tidak mau beriman kepada apa yang harus diimani, tidak mau beribadah kepada Allah dengan baik dan seterusnya, maka aliyadzubillah akan dimasukkan ke dalam neraka. Demikian pula dari golongan jin. Jadi dalam menafsirkan atau menjelaskan surat Az-Zariyat ini, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ini juga telah menjelaskan di dalam bukunya yang lain, dalam kitab yang lain yang berjudul Alamul Jin Wasyayatin, yaitu alam dunianya, dunia jin dan syaitan. Itu beliau mengatakan di dalam pasal yang kedua tentang kewajiban jin, fal jinnu ala dzalika mukallafuna bi awamir wan nawahi. Jadi jin itu atas demikian itu berdasarkan kepada ayat tersebut, mukallafun, mereka juga diberikan kewajiban, mereka dibebani, yaitu bi awamir, dengan perintah-perintah, wa nawahi, dan juga larangan-larangan. Jadi mereka juga ada hal-hal yang diperintahkan kepada mereka, apakah beriman, melakukan ibadah ini, ibadah itu, dan seterusnya. Dan juga mereka diberikan beban, diberikan kewajiban dengan larangan-larangan. Faman ato'a, barang siapa yang patuh dari golongan jin itu kepada perintah dan larangan tersebut, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, radhiyallahu anhu, maka Allah akan ridho kepadanya, wa adkhalahul jannah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Namun wa man asa, barang siapa yang menentang, barang siapa yang membangkang, barang siapa yang berbuat maksiat, wa tamarroda, dan dia itu berlaku buruk, dan dia itu tidak menerima, maka falahun nar, maka dia akan mendapatkan neraka. Nah, itu balasannya. Kalau dia menentang, dia durhaka, dia berbuat durjana, dia membangkang, maka nerakalah tempatnya. Dulu ala dzalika nususun katsirah. Jadi yang menunjukkan atas demikian itu dalilnya banyak. Banyak dalil, banyak nas-nas yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, atau juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi yaumil qiyamah, maka pada hari kiamat kelak, yaqulullah mukhatiban kafaratal jinni wal ins. Maka pada hari kiamat nanti Allah akan berkhutbah. Allah akan menyampaikan khutbahnya kepada orang-orang kafir dari golongan jin dan manusia. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai golongan jin dan manusia, kata Allah, Allah berkhutbah kepada dua golongan ini, wahai golongan jin dan manusia, belumkah datang kepada kalian rasul-rasul
ya dari kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, kemudian juga memberikan peringatan kepada kalian tentang perjumpaan kalian dengan hari ini, yaitu hari kiamat. Lalu mereka, ya golongan jin dan manusia mengatakan, ya syahidna ala anfusina, benar ya Allah, kami mempersaksikan atas diri kami, namun wa gharat humul hayatu dunia, namun dunia telah memperdayakan, dunia telah menipu mereka, dan mereka bersaksi atas diri mereka, annahum kanu, bahwasanya mereka dahulu di dunia adalah kafirin, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini jelas sekali menjadi dalil atau bukti bahwa syariat Allah itu sampai kepada golongan jin. Ya, jadi bukan hanya golongan manusia. Ya, jadi bahwasanya apa yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah pun disampaikan kepada golongan jin, bukan hanya kepada manusia. Ya, jadi surah Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas tentang kewajiban bertauhid, kewajiban beribadah, kewajiban bermuamalah, kewajiban berakhlak dan seterusnya. Ya, sudah disampaikan juga kepada golongan jin, karena mereka wajib mengimani juga Al-Quran. Ya, jadi tidak hanya kepada golongan manusia saja. Jadi apa-apa yang ada di dalam syariat Allah, yang ada di dalam ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi sudah disampaikan kepada golongan jin. Maka barang siapa di antara mereka yang taat, yang patuh, yang menerima ya dakwah ini, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi barang siapa yang menolak, ya maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran pun, ya dalam Quran surat Al-Ahqaf, ya ini buat contoh saja ya kepada kita bagaimana ya dulu ya sampai kepada mereka, sampai kepada golongan jin apa yang ya ada di dalam agama ini. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada engkau wahai Nabi sekelompok orang dari golongan jin. Mereka itu yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan pembacaan Al-Qur'an. Nah, jadi ketika Rasulullah itu membaca Al-Qur'an ketika sholat, kemudian datanglah sekelompok jin itu dan mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Falamma hadaruhu, ketika mereka telah hadir ya dalam pembacaan tersebut, qalu, sebagian mereka mengatakan, ansitu, diamlah kalian. Ya, diam untuk menyimak, ya untuk mendengarkan dan memahami apa yang dibaca. Falamma qudiya, maka tatkala selesai ya yang dibaca itu, walau ila qaumihim mundirin, lalu mereka kembali kepada kaum mereka dalam kondisi memberikan peringatan kepada kaumnya. Kalau kemudian mereka yang mendengar pembacaan Al-Quran tersebut berkata, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya tadi kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan sesudah Nabi Musa, yang membenarkan apa-apa yang ada di hadapannya, dan kitab itu memberikan petunjuk kepada kebenaran dan juga kepada jalan yang lurus. Ya, jadi langsung ya kelompok jin ini bisa menilai bahwa Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah itu yaitu ilal haq, menunjuki kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Lalu mereka mengatakan lagi, ya qaumana, wahai kaum kami, wahai kaumku, ajibu da'i Allah, ijabahlah, terimalah ya penyeru Allah tersebut. Jadi Rasulullah itu hendaklah kalian benarkan, kalian terima seruannya. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Niscaya yaghfir lakum min dunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin alim, dan Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Namun wa malam yujib da'i Allah, barang siapa yang tidak mengijabah, barang siapa yang tidak menerima penyeru Allah tersebut, falaisa bimu'jizin fil ardi, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan diri, tidak ada yang dapat menghindarkan diri dari siksaan Allah di muka bumi ini.
wa laysa lahum min dunihi awliya, dan tidak ada bagi dia pelindung-pelindung selain daripadanya. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini kisah ya bagaimana segerombolan dari jin mendengarkan pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah ketika sedang sholat, dan kemudian setelah mereka mendengarkan dan memahaminya, lalu kemudian mereka bergegas datang kepada kaum mereka dan menyampaikan apa yang tadi mereka dengar, dan mereka langsung bisa memahami ya, dan bisa mengerti ya akan hal tersebut, sehingga mengatakan ya bahwa mereka tadi telah mendengarkan sebuah kitab yang dibaca ya oleh Rasulullah, di mana kitab ini ya diturunkan sesudah Nabi Musa, kemudian membawa kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu dia mengajak mereka, orang-orang yang mendengarkan pembacaan Al-Quran ini, mengajak kepada kaumnya untuk mengijabah atau menerima penyeru Allah tersebut dan adalah beriman kepadanya. Jadi perintah beriman kepada Rasulullah ya bagi golongan jin pun ada. Karena barang siapa yang mengijabah, menerima Rasulullah dan beriman kepadanya, kelak akan diampuni dari dosa-dosanya, ya akan dihapus dosa-dosanya, dan kemudian akan diselamatkan dari azab yang pedih. Kebalikannya, barang siapa yang tidak menerima dan tidak beriman, maka kelak dia akan mendapatkan siksaan ya di mana mereka tidak dapat menyelamatkan diri, mereka tidak dapat melindungi diri, dan bahkan tidak dapat dilindungi oleh seseorang pun dari azab dan siksaan Allah. Itu dalam surat Al-Ahqaf ya. Begitupun dalam surat yang lain, dalam surat Al-Jin ya, Allah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakan wahai Nabi, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok orang dari golongan jin mendengarkan yaitu pembacaan Al-Quran. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengar yaitu sebuah bacaan Al-Quran yang menakjubkan, di mana Al-Quran ini yahdi ila rusdi, menunjuki mereka atau menunjuki pendengar atau pembacanya itu kepada kebenaran. Maka kami pun beriman kepadanya, dan kami tidak mempersekutukan seseorang pun kepada Rabb kami. Nah, jadi mereka juga tidak berbuat syirik. Jadi ini adalah jin-jin yang beriman kepada Allah. Dan di dalam ayat juga dikatakan, dalam surah Al-Jin juga ya, jadi Allah mengisyaratkan, memberitahukan kepada kita bahwa jin pun ada yang beriman, ada yang kafir. Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, ada bagiannya, wa anna minnas solihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Dan bahwasanya di dalam golongan kami ini, di antara golongan jin ini, ada yang solihun, ada yang soleh. Tapi juga wa minna, dan di antara kami pun duna zalik, ada yang tidak demikian, ada yang tidak soleh. Kami ini berbeda-beda jalan. Ya sebagaimana manusia, ada yang soleh, ada yang tidak. Di mana pada dunia manusia berbeda-beda jalan, pada dunia jin pun, ya pada golongan jin pun demikian. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya Allah mengatakan, ya masih dalam surat Al-Jin, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasitun fakanu li jahannama hataba. Dan bahwasanya di antara kami ini ada yang muslim, tetapi di antara kami juga ada yang ya menyimpang, ada yang nyeleweng. Maka barang siapa yang Islam, barang siapa yang tunduk atau patuh, ya maka mereka itulah orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus. Wa amal qasitun, adapun mereka-mereka yang menyimpang, ya mereka yang tidak menerima ajaran ya Rasulullah SAW, ya maka fakanu li jahannama hataba, maka mereka yaitu dari golongan jin ini, ya ada yang menjadi bahan bakarannya neraka jahanam, al-iyadzubillah. Ya, jadi ayat ini ya, juga banyak ayat yang lain yang menjelaskan dan menerangkan kepada kita bahwa dari golongan jin pun ya ada yang Islam, ada yang beriman, dan ada yang tidak demikian.
Maka mereka yang Islam, mereka yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi jikalau ada yang menyimpang, ada yang kufur, ada yang menentang, maka mereka akan menjadi penghuni neraka sebagaimana umumnya juga manusia. Dan ayat seperti ini banyak di dalam ayat Quran. Kita lanjut penjelasan tentang buku atau kitab Al-Jannah wan Nar. Wa fi yaumil qiyamah yahsurul jinna wal insa ala hadin sawa. Maka pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan, Allah akan menghimpun golongan jin dan manusia itu ala hadin sawa, pada batas yang sama. Jadi nggak ada bedanya. Jadi nanti saling melihat. Ya, tidak ada alam nyata, alam goib lagi. Jadi udah sama-sama. Ya. Ya, gitu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya Allah mengatakan, yaitu di dalam surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yahsuruhum jami'an ya ma'saral jinni qad istaksartu minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim. Dan pada hari Allah mengumpulkan mereka seluruhnya. Lalu Allah berfirman, wahai kumpulan, wahai golongan jin, sungguh-sungguh kalian telah banyak menyesatkan dari golongan manusia. Maka berkatalah ya wali-wali mereka dari golongan manusia, wahai Rabb kami, sebahagian kami telah mengambil atau telah mendapatkan kenikmatan kepada sebahagian yang lain, dan juga telah sampai kepada kami ajal kami yang Engkau telah tetapkan kepada kami. Qala Allah berfirman, an-nar, nerakalah, maswaakum, sebagai tempat tinggal kalian dalam keadaan kalian kekal di dalamnya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Rabbmu itu, yaitu sesungguhnya Allah itu adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, jadi ini adalah perkataan firman Allah kepada golongan jin yang telah banyak menyesatkan, mengambil bahagian dari manusia dalam penyesatan sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Ya, begitupun dalam ayat yang lain, di mana Allah mengumpulkan, Allah menghimpun golongan jin dan manusia itu menjadi satu. Ya, Allah mengatakan lagi dalam surat Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatina tsumma lanuhdirannahum haula jahannama jisiya. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyadu ala rahman itiya. Summa lanahnu a'lamu billadina hum awla bihima siliya. Famaka warabbika, demi Rabbmu, maka demi Allah, la benar-benar nahsyuranna, kami akan mengumpulkan mereka, wasyayatin, dan juga golongan syaitan dan setan-setan, yaitu summa, kemudian lanuhdirannahum, kami akan hadirkan mereka haula jahannam, yaitu di sekitar neraka jahanam dalam keadaan jisya, dalam keadaan berlutut. Nanti dari kiamat Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir, Allah akan mengumpulkan para pendurhaka itu bersama setan-setan dari golongan jin yang telah menyesatkan mereka, kemudian akan dihadirkan keberadaan mereka itu di sekitar neraka jahanam dalam keadaan berlutut dan seterusnya. Nah, jadi dengan ayat ini bisa kita perhatikan, jadi bukan hanya golongan manusia saja yang dihadirkan nanti di hari kiamat, lalu mereka itu digiring, lalu dikumpulkan di sekitar neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Bukan hanya golongan manusia, tetapi juga wasyayatin, dan juga syaitan-syaitannya, yaitu jin-jin yang durhakanya, yang waktu di dunia ini telah berhasil menyesatkan golongan manusia tersebut.
Itu jadi artinya di sini yang dihadapkan di sekitar neraka jahanam yang akan dikumpulkan oleh Allah itu adalah dari golongan jin dan juga manusia. Begitu juga dalam ayat yang lain, summa yuqalu lil kafarati minhum, lalu dikatakan kepada orang-orang kafir dari mereka. Ya, lalu dikatakan dalam Quran surat Al-A'raf, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Ya, kemudian Allah berfirman, masuklah kalian pada umat-umat yang sungguh-sungguh telah berlalu sebelum kalian dari golongan jin dan manusia ke dalam neraka. Ya, jadi artinya setiap setiap umat, ya, karena tiap masa, ya, tiap waktu berbeda, nanti akan dikumpulkan dengan masa-masa atau waktu-waktu, ya, dari orang-orang sebelum mereka. Nanti akan dikumpulkan, ya, dari golongan jin dan manusia. Di mana? Ya, itu di dalam neraka. Nanti akan disatukan di dalam neraka golongan jin dan manusia dari masa-masa terdahulu dengan masa-masa berikutnya sampai hari kiamat. Mereka nanti akan dikumpulkan menjadi satu di dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun, setiap kali masuk satu golongan, satu kelompok orang, la'anat ukhtaha, dia pasti akan mengutuk, ya, itu temannya, ya, dia akan mengutuk saudaranya seneraka. Sehingga idza daraqu fiha jami'an, sehingga ketika mereka sudah saling berjumpa di dalam neraka semuanya, berkatalah ukhrahum liulahum, orang-orang yang terdahulu kepada orang-orang yang kemudian. Katanya, Rabbana haula'i adalluna, ya Allah, mereka ini, orang-orang yang lebih dulu hidup dari kami ini, mereka itu telah menyesatkan kami. Fatihim azaban di'fan minan nar. Ya Allah, adallu, mereka inilah orang-orang yang telah menyesatkan kami. Fa'ati, maka datangkanlah him kepada mereka azaban di'fan, azab yang berlipat ganda, minan nar, dari neraka. Qala, Allah berfirman, likulin, bagi masing-masing kalian yang menyesatkan, yang disesatkan, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, kalian itu, ya, di'fun, akan mendapatkan azab yang berlipat, walakin la ta'lamun, tetapi, ya, kalian tidak mengetahuinya. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana golongan jin dan manusia dimasukkan bersama-sama ke dalam neraka jahanam, na'udzubillah, di mana nanti mereka saling mengutuk, saling menyalahkan, ya, orang-orang yang menggelincirkan dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya, maka adalah kita sebagai golongan manusia, jikalau memiliki keimanan, dari sekarang hendaklah kita berhati-hati dari orang-orang yang dapat menggelincirkan kita, yang dapat memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka berhati-hatilah. Kemudian lagi dalil yang diambil oleh Syekh, ya, Umar Sulaiman Al-Asghar adalah, yaitu surat Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqubtibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un. Ya. Faqubtibu, maka mereka akan ditelungkupkan fiha, di dalam neraka, hum, mereka, wal ghawun, dan orang-orang yang menyesatkan mereka, wa junudu, dan juga bala tentaranya, iblis ajma'un, seluruhnya. Jadi nanti orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ya, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan ditelungkupkan, ya, dan juga orang-orang yang sesat. Bahkan bukan hanya itu, juga bala tentara pasukan iblis dari golongan jin, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka ajmaun, ya, seluruhnya. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya golongan manusia yang sesat, bukan hanya, ya, orang-orang yang mereka itu, ya, tidak menjalankan perintah Allah, atau orang-orang yang tidak menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul saja yang dimasukkan ke dalam neraka. Siapapun orang yang sesat, siapapun orang yang tidak mau mengambil petunjuk Allah, yang tidak mau diatur oleh syariat Allah, yaitu yang ada di dalam ayat-ayat Allah Al-Quran, dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW, ya, maka mereka adalah orang-orang
yang ia menjadi penghuni neraka, begitupun orang-orang sesat yang lain, dan bahkan juga bala tentara atau pasukannya iblis dari golongan jin. Ya, maka mereka dimasukkan semuanya itu ke dalam neraka. Aliyahzubillah. Begitu juga dalam ayat yang lain. Ya, terus lagi. Wa bidzalika tatimmu kalimatullah al-qadiyah bimil'in nar min kafaratil jinni wal ins. Dan dengan itulah telah sempurna kalimat Allah yang menetapkan tentang isi neraka itu dari golongan, ya, dari orang-orang kafir, dari golongan jin dan manusia. Jadi dengan ayat-ayat tadi, ya, telah sempurna kalimat Allah yang menetapkan bahwa isi neraka itu dari orang-orang kafir, dari golongan jin dan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Hud, ya. Jadi Allah dalam Quran surat Hud, dalam Quran surat 11 sudah menyatakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin ila man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kalau seandainya Rabbmu mau, seandainya Allah ya berkehendak, niscaya Allah akan jadikan manusia ini satu umat saja, satu agama, satu bahasa, satu keyakinan, satu pemahaman kalau Allah mau. Namun mereka itu senantiasa berselisih, ya, dalam masalah apa saja. Banyak di antara manusia yang berbeda paham. Kecuali marrahimarabbuk, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat Allah. Maka orang-orang yang diberikan rahmat Allah itu adalah orang-orang yang meminimalkan perselisihan, apalagi dalam masalah-masalah pemahaman agama. Ya, mereka akan berusaha menyatukan pemahaman mereka, maka mereka akan sedikit ya ada perselisihan. Nah, jadi syaratnya adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Ya. Ya, tapi untuk mendapatkan rahmat Allah itu kita harus taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, untuk menjaga ya tidaknya kita berselisih, yaitu dengan rahmat Allah itu, Allah sudah memberikan solusi kepada kita sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya yang mencakup semua itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Patuhlah kalian kepada Allah dan juga Rasul supaya kalian diberikan rahmat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, yang dengan rahmat ini insya Allah kita tidak akan berselisih, ya, tidak ada khilafiyah di antara kita, adalah dengan mentaati Allah dan Rasul. Maka kalau selama ini kita tunduk kepada Allah, yaitu tunduk kepada aturan-aturan Allah yang ada di dalam ayat-ayat Allah dengan pemahaman yang benar, kita juga patuh kepada Rasul sebagaimana dahulu para sahabat patuh, yang diikuti kemudian oleh para tabi'in, atba'u tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Maka perselisihan ya bukan tidak ada, tapi sedikit. Maka kalau kita ingin juga ada kekompakan, keharmonisan di antara kita atau sedikit perselisihan, adalah yaitu dengan patuh kepada Allah dan Rasul. Karena itulah kita akan mendapatkan rahmat, dan dengan rahmat itulah kita insya Allah ya akan minim dalam perselisihan. Ya. Nah, kemudian kata Allah selanjutnya, walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah memang Allah menciptakan mereka. Nah, ini kita ambil wa tammat kalimatu rabb, dan telah sempurnalah kalimat firman Rabbmu. Apa itu? Yaitu la amla anna jahannam, sungguh-sungguh aku akan penuhi neraka jahannam minal jinnati wan nas ajmaim. Ya, sungguh-sungguh, ya benar-benar aku akan penuhi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia itu ajmain seluruhnya. Nah, jadi nanti yang memenuhi neraka itu adalah golongan jin dan manusia. Ya, jadi bukan hanya golongan manusia, tapi juga jin akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga selanjutnya dalam Quran surat Fussilat, ya, surat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Wa haqqa 'alaihim, dan telah tetaplah bagi mereka perkataan atau firman Allah ya pada umat-umat yang sungguh-sungguh
telah ada sebelum daripada mereka dari golongan jin dan manusia. Innahum, sesungguhnya mereka, yaitu jin dan manusia itu adalah kanu khosirin, mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya, jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ya bukan hanya ya golongan manusia yang rugi karena mereka tidak beribadah kepada Allah, di mana mereka tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah yang rugi, tapi pun dari golongan jin. Tidak ada bedanya antara kita golongan manusia dengan jin. Ya, mereka juga ada yang kufur, mereka juga ada yang nifak, mereka juga ada yang berbuat syirik. Di antara mereka juga banyak yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, dan di antara mereka juga banyak yang menentang, yaitu masih melakukan larangan-larangan Allah sebagaimana juga manusia. Maka dengan inilah ya orang-orang atau golongan manusia yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana juga golongan jin. Ya, maka kita bisa pahami dari bab ini bahwa yang menjadi penghuni neraka itu bukan hanya dari golongan manusia, tetapi juga dari golongan jin. Nah, sekarang timbul pertanyaan suka sebagian orang, bagaimana mungkin jin itu bisa disiksa di dalam neraka, di mana neraka itu adalah api, sedangkan jin itu terbuat dari api. Nah, sebagaimana kita juga manusia terbuat dari tanah, disebutkan dalam ayat Al-Quran, bukankah kita juga bakalan binasa kalau seandainya ya ini kita mendapatkan hantaman dari tanah, kita ditimpuk ya oleh orang itu dengan gumpalan tanah, atau bahkan mungkin kita kena longsoran tanah bukit misalnya, apakah kita tidak mati? Ya, jadi tanah itu hanyalah asal. Sedangkan sekarang ketika kita ini sudah menjadi bukan tanah lagi, namun ketika kita mati nanti kembali menjadi tanah. Nah, sebagaimana manusia memang berasal dari tanah, dan ketika menjadi makhluk hidup ini seperti ini bukan tanah, maka begitu juga jin. Jin itu memang asal penciptaannya dari api, namun dia adalah makhluk ya yang ketika dibakar di dunia dengan api, dia pun akan merasakan sakit. Ya, dan ketika dia sudah mati, maka dia akan kembali kepada asalnya. Ya, nanti di hari kiamat pun begitu. Apalagi hari kiamat sudah tidak bisa dipisahkan lagi antara manusia dan jin. Ya, maka demikian pula kondisi nanti di hari kiamat. Pada saat manusia dibakar, pada saat manusia itu dihembus angin yang panas, pada saat manusia itu ditiupkan misalnya, atau ditiupkan kepada itu asap yang tebal, ya, ketika diminumkan kepada manusia ini air yang sangat panas, merasakan sakit, merasakan pedihnya siksaan, demikian juga jin, tidak ada bedanya dengan kita. Ya, jadi jangan kita bertanya, ya, atau jangan kita meragukan, jangan kita mempertanyakan apakah jin itu nanti akan merasakan sakit ketika diazab dengan api. Ya, itu adalah pertanyaan ya orang-orang yang meragukan firman Allah yang menyebutkan bahwa jin akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kita tahu bahwa di antara siksaan di dalam neraka adalah dengan kobaran api, dengan air yang sangat panas, dengan asap yang sangat tebal, dan berbagai macam jenis siksaan yang lain. Inilah suatu bentuk yaitu pemikiran dan pertanyaan orang-orang yang kurang dalam keimanannya. Maka sebagai muslim yang baik, sebagai orang yang ingin memiliki keimanan yang sempurna atau minimal menuju kepada kesempurnaan, adalah kita imani bahwa golongan jin itu akan dimasukkan ke dalam neraka jikalau mereka kufur, jikalau mereka durhaka, jikalau mereka berbuat maksiat, jikalau mereka menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagaimana daripada golongan manusia. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu tambahan buat kita apa yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asura kepada kita. Ya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan buat kita, dan juga bisa menambah keimanan kepada kita ya akan adanya yaitu neraka, di mana di neraka itu bukan hanya dari golongan manusia saja yang menjadi penghuni dan yang disiksa, tapi juga dari golongan jin. Aliyahdubillah, kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan, agar Allah menghindarkan kita dari neraka dan siksaannya. Kita berharap Allah memberikan kemurahan hatinya, pengampunannya dan rahmatnya agar kita dijauhkan dari neraka dan siksaannya, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga.
ya, dan juga kepada keriduannya, ya, di mana surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ya, mudah-mudahan berfaedah untuk saya dan keluarga saya dan kepada seluruh daripada kaum muslimin. Ya, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك